Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Putri Rahmawati, NIM 232110101087. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara untuk membuat peta tematik. Oke, yang pertama-tama tentunya kita harus menyiapkan beberapa bahan untuk membuat peta tematik ini. Yang pertama yaitu peta desa yang saat ini saya akan gunakan, yaitu menggunakan desa di Kabupaten Jember. Lalu ada juga data tentang puskesmas dan juga data terkait kasus penyakit tuberkulosis. Oke, yang pertama kita nanti akan mendesain peta desa Kabupaten Jember ini menjadi batas setiap wilayah kerja puskesmas yang ada di Jember. Lalu akan menggabungkan data yang ada di peta dengan data kasus tuberkulosis di Jember. Dan kemudian kita akan memberikan warna pada setiap wilayah kerja tersebut berdasarkan kategori kasus tuberkulosis. Dan kemudian kita akan membuat layout peta tematik. Oke, sekarang kita akan mendesain peta terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita masukkan peta yang kalian punya. Nah, di sini saya pakai peta desa di Kabupaten Jember. Dan sumbernya dari peta Garuda. Nah, jika sudah masuk, kita pastikan untuk atribut tabelnya. Pastikan datanya sudah ada wilayah desanya semua atau tidak. Di sini kan sudah ada wilayah desanya. Lalu kita masukkan data puskesmas. Tentunya di data puskesmas ini ada nama puskesmas dan juga nama desa-desa setiap wilayah kerja puskesmas. Nah, lalu kemudian kita akan menggabungkan dua data tersebut yang ada di puskesmas maupun yang ada di data peta. Nah, ini ada yang sama, yaitu ada di variabel desanya. Nah, caranya yang pertama kita klik layer atau data petanya itu, klik kanan, lalu properties, dan selanjutnya cari gambar segitiga warna biru itu. Nah, ini adalah fitur join, teman-teman. Kita klik simbol plus yang ada di bawah kiri warna hijau itu, diklik, lalu nanti keluar seperti ini. Nah, jadi untuk join layernya kita pakai data yang puskesmas tadi, lalu yang di sini yang sama yaitu ada di data desa, dan juga yang di data peta isinya desa itu ada di WA DMKD seperti itu. Lalu kita klik OK, apply, OK. Nah, kita cek di open atribut tabelnya apakah sudah gabung. Ya, ini sudah gabung datanya, ada desanya dan juga nama puskesmas dan juga kecamatannya. Sebelum mendesain kita akan mix geometrikan terlebih dahulu untuk memperbaiki error geometri pada data vektor. Caranya yang pertama kita klik di processing, lalu kita cari fix geometri. Nah, setelah itu kita pilih layer mana yang akan di fix geometri. Nah, setelah itu kan oke, jika tampilan seperti ini, jadi sudah berjalan ya geometrinya. Nah, setelah itu kita akan mendesainnya dengan cara yang pertama kita klik vektor, lalu geoprocessing tools, lalu kita klik yang dissolve. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk input layernya pasti kita pakai yang fix geometri tadi. Lalu setelah itu kita mendissolve-nya menjadi batas wilayah kerja. Nah, di sini tadi di datanya itu nama variabelnya yaitu ada koordinat puskesmas. Nah, itu nama-nama puskesmas. Jadi peta yang awalnya desa ini nanti akan berubah batas menjadi batas wilayah kerja puskesmas di Jember. Kita klik variabelnya, lalu klik OK dan klik run seperti itu. Oke, jika tampilan seperti ini maka ini sudah selesai dissolve-nya, dan kita klik close. Nah, tampilan seperti ini, teman-teman. Ini sebelumnya yang belum di dissolve masih desa, dan ini yang sudah di dissolve menjadi batas wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Jember. Ya, itu caranya adalah karena ini tadi data yang kita masukkan belum ada geometrinya, jadi kita akan memasukkan ulang data nama puskesmasnya. Nah, caranya kita masuk ke data source manager, itu ada kayak tumpukan kertas seperti itu simbolnya, lalu kita klik delimited text ya kan. Nah, itu kita cari datanya tadi di mana. Nah, sudah kita klik open, lalu pastikan formatnya yaitu CSV atau comma per value. Lalu jangan lupa untuk geometri definitionnya kita klik yang point koordinat, karena nanti bisa memunculkan titik di dalam peta tersebut. Ini untuk datanya dan untuk puskesmas dan juga koordinat X dan koordinat Y-nya. Lalu kita klik add dan close. Nah, ini udah muncul teman-teman untuk titik puskesmasnya ada di sebelah mana. Nah, untuk memberikan label pada titik tersebut kita kasih caranya, yaitu kita pencet layer tadi yang ada geometrinya, klik kanan, lalu kita klik property, lalu setelah itu kita cari simbol kayak tanda panah seperti itu, terus ada tulisan ABC gitu. Nah, itu untuk memberikan label seperti itu. Nah, setelah itu di sini kan no label. Nah, kita klik, kita cari yang single label seperti itu. Nah, setelah itu klik apply lalu oke, dan ya seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan titik-titik rumah sakit yang ada di Jember. Caranya sama seperti yang cara menambahkan titik puskesmas. Nah, jangan lupa dipastikan ada koordinat X dan juga Y-nya. Lalu nama rumah sakitnya juga, dan untuk menambahkannya harus di data source manager, dan jangan lupa di geometri. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan data kasus TB di Jember dan juga data yang ada di peta ini. Pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu, ada di data source manager. Lalu kita klik delimited text dan kita cari datanya di mana. Hasil sudah ketemu, kita open, lalu ini di no geometri aja karena di sini tidak ada variabel X dan Y-nya. Kita add dan close. Nah, jika sudah, caranya kita menjoinkan dan klik layer dissolve tadi. Lalu kita pilih yang layer kasus karena datanya ada di data kasus. Lalu kita samakan
di file puskesmas. Lalu yang selanjutnya ada di koordinat puskesmas. Kita klik apply. Oke. Kita joinkan tadi, kita cek di open attribute tabel apakah kasus TB itu sudah join ke data peta. Nah, di sini sudah masuk ada kasus TB-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengkategorikan setiap wilayah puskesmas ini, kategorikan masuk ada kasus TB yang rendah, tinggi, ataupun rendah, sedang, atau tinggi, seperti itu kan. Caranya yaitu kita klik layar petanya tadi yang sudah dijoinkan, kita klik kanan, lalu kita cari open attribute tabel. Setelah itu kita klik, jangan lupa kita klik gambar pensil sebelah kiri atas, lalu kita klik add file terlebih dahulu, karena kita akan membuat kolom baru untuk kategorinya nanti. Ini bebas, bisa kalian kasih nama apa saja. Kalau ya aku akan kasih k_kasus. Jangan lupa type-nya ada di string, lalu lengthnya ini kita beri 30 misalnya 30. Oke, jadi kita munculkan variabel kolom yang baru untuk nanti kategorinya. Caranya yang pertama yaitu kita klik select by expression, ini ada simbol kotak lalu ada E di atas kirinya. Kita klik file dan value, kita cari variabel kasus tadi. Ini kasus yang masih ada angkanya. Beri operasinya. Nah, ini kita beri lebih dari 6 dan kasus yang tadi kurang dari 75. Kita select feature dan ternyata ada 42 puskesmas yang memiliki kategori kasus 6 sampai 75 kasusnya. Nah, setelah itu kita klik semua, gambar semua untuk mengupdate variabel k kasus tadi, kategori kasus tadi. Nah, caranya dengan mengklik kasus update existing field atau update operasinya itu kasus, lalu kita beri tanda petik. Nah, dan kita ketik rendah. Ada kategori rendah ini 6 sampai 75 kasus TB di setiap wilayah itu. Oke, kenapa kita menggunakan ini? Karena saya menemukan artikel yang membahas klasifikasi kasus tuberkulosis atau kategori kasus. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rendah, lalu sedang, dan juga tinggi. Dan oke, kita beri lagi, ini kita apply. Nah, oke, di variabel kategori kasus ini sudah muncul untuk kategori-kategorinya, wilayah mana yang masuk ke daerah yang rendah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat ke kategori yang sedang. Caranya seperti yang tadi, kita klik kasusnya terlebih dahulu, lalu kita klik operasinya. Di sini tadi ada kurang dari lebih dari 76 dan kasusnya itu kurang dari 140. Nah, kurang dari 145. Oke, kita select ada 8 wilayah yang masuk ke kategori sedang. Kita klik semua, lalu kita update kolomnya itu, kita beri kategori sedang. Nah, setelah kategori sedang kita apply dan oke, sudah muncul. Kita sukses, lalu klik OK, dan ya ini ternyata di wilayah Kabupaten wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Jember ini belum ada yang kasusnya hingga lebih dari 145 kasus. Oke, selanjutnya kita akan memberi warna setiap puskesmas dengan warna kategori tadi, yaitu rendah dan juga sedang. Caranya yaitu kita klik layar datanya itu kita ada di layar dissolve ini, klik kanan lalu klik properties dan kita cari gambar simbologi. Itu gambarnya ada warna dan kayak ada kuasnya seperti itu. Lalu kita klik yang categorize dan kita value-nya kita klik yang kategori kasus tadi. Oke, kategori kasus. Untuk klasifikasi ini ternyata tidak bisa kalau menggunakan. Nah, untuk klasifikasinya seperti yang sudah ada tadi, rendah yaitu 6 sampai 75 dan sedang ada 76 hingga 145. Seperti itu. Nah, untuk yang value yang ini bisa kita ganti warna sesuai selera masing-masing teman-teman. Lalu untuk yang ini value yang ini bisa dihapus saja. Klik tanda minus. Oke, jadi ada 2 kategori, rendah dan juga sedang. Kita apply dan ya tampilannya seperti ini. Kita klik OK dulu. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini tadi yang lebih merah yaitu yang sedang dan pink ini ke kategori rendah. Selanjutnya kita akan melayout peta tematik. Yang pertama caranya kita klik project yang ada di kiri atas, lalu kita klik layout manager.
kita beri nama sendiri. Caranya ada di create ini, klik create. Nah ini berikan nama sesuai keinginan kalian. Sudah oke. Lalu kita sudah ada tampilan baru. Nah ini layout kita nanti untuk peta tematiknya. Nah, ini ada beberapa menu, ada add map, add 3D map, add label, add picture, add scale bar, note, row, dan masih banyak lagi. Ini ada di sebelah kiri dan juga ada di sebelah atas yang add item. Ini sama saja teman-teman, yang kiri ataupun yang kanan ini, ataupun yang atas ini. Nah yang pertama kita akan bagi terlebih dahulu. Kita beri save. Kita bagi kanvas ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian judulnya. Setelah itu ada bagian untuk petanya dan juga bagian sebelah kanan kita beri untuk legenda seperti itu. Lalu untuk memberikan judul kita akan klik add item, lalu add label. Kita beri di sebelah sini. Oke. Nah muncul, kita klik kanan lalu kita tulis di kiri kanan lalu item property, lalu kita ketik judulnya apa, seperti ini contohnya peta persebaran kasus situasi berdasarkan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Jember tahun 2024. Jadi di judul ini harus ada tentang ini tuh peta, menjelaskan peta apa, lalu ada wilayahnya di mana, daerahnya di mana, dan juga ada tahunnya. Lalu setelah itu kita bisa membesarkan tulisannya ini dengan ukurannya ini dengan klik font yang ada di appearance. Klik font, klik 2 kali. Lalu muncul tampilan seperti ini bisa kita ganti fontnya sesuai selera kalian masing-masing. Lalu ukurannya ini bisa kita ganti juga sesuai keinginan masing-masing. Nah untuk gimana sih caranya agar di tengah ini kita kembali lagi klik tombol ke kiri itu, lalu klik horizontal alignment ini diganti di center dan vertikalnya ini diganti di vertical center. Nah, ini untuk judulnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan peta dengan cara add item, lalu kita pilih add map dan kita tarik mau ditaruh di sebelah mana peta tersebut. Nah ini sudah, lalu klik kanan item property. Nah ini bisa kita besarkan dan kita kecilkan. Skalanya ada di bagian atas ini. Oke, ada di main property ini untuk ukurannya. Kalian bisa memperbesar dengan cara skalanya ini lebih kecil teman-teman. Kalau skalanya kecil jadi nanti petanya akan menjadi besar seperti ini. Lalu kita akan memberi grid di bagian petanya dengan cara kita scroll ke bawah, lalu ada grid. Nah ini kita klik tambah plus modif grid, lalu muncul seperti ini. Nah ini untuk grid type-nya ini terserah kalian, bisa untuk di solid atau dihilangkan juga bisa. Nah untuk caranya untuk memunculkan gridnya kita beri di bagian X dan Y nya mau jaraknya seberapa. Ini misalnya aku akan kasih contoh ke 0,5 dan 0,5. Untuk X nya 0,5, Y nya juga 0,5. Grid type nya juga tadi akan aku tampilkan. Kemudian kita bisa juga memberi koordinatnya pada grid ini dengan cara kita scroll ke bawah tadi. Untuk map grid propertiesnya kita klik draw koordinat. Lalu untuk yang ini kan ini sudah muncul teman-teman, tapi yang sebelah kiri dan kanan ini dia malah keluar bentuknya nggak enak ya dilihat. Jadi kita bisa ganti ke yang left ini, bisa diganti ke horizontalnya ini diganti dengan vertical ascending. Nah untuk yang sebelah kanan kita bisa ganti juga di sebelah right, lalu vertikal ini vertical descending seperti itu. Tampilannya nanti akan seperti ini, tapi ini terlihat kayak masih keluar dari batas bentuk yang kita buat tadi. Untuk petanya ini bisa dikecilkan, tinggal kita pencet yang map, klik yang map, lalu kita kecilkan. Nah ini bisa dikecilkan langsung seperti itu. Nah ini udah, nah seperti ini tampilannya teman-teman. Kita juga menambahkan arah mata angin teman-teman. Untuk utaranya ini yang sebelah mana itu dengan cara kalian bisa juga di add item atau langsung menggunakan simbol N sebelah kiri atau not arrow. Nah ini terserah kalian mau taruh di sebelah mana. Setelah itu ini juga bisa diedit teman-teman, jadi bentuknya nggak hanya ini, kalian bisa pilih mau yang mana di klik kanan lalu item property. Nah ini masih banyak macamnya, kalian tinggal sesuaiin kalian mau yang mana. Lalu warnanya juga bisa diganti teman-teman, ada di bagian bawah itu ada colornya. Lalu setelah itu kita tambahkan skill bar. Nah ini juga sama, ada di add item ataupun ada di simbol belah kiri teman-teman. Nah, ini sesuai dengan keinginan kalian mau ditaruh di mana. Nah ini kan hanya sampai 20k ya, ini bisa diganti. Caranya klik kanan lalu item property, dan untuk segmennya ini bisa diganti di bagian segmen, lalu kita klik ke atas atau 3 seperti itu. Jadi nanti ada tiga bagian. Selanjutnya di bagian sebelah kanan ini akan ada legendanya, yaitu nanti terserah. Kalau aku yang pertama di atas akan aku berikan logo dari universitas dan juga fakultas maupun peminatan dengan cara klik add item lalu add picture. Nah kita pilih bagian mana yang ingin diberi gambar atau logo, lalu klik kanan item property, dan kita pilih yang raster image, bukan yang SVG image, tapi raster image. Kita pilih logonya di sebelah mana,
Setelah itu kita klik open. Lalu untuk ukurannya ini bisa disesuaikan masing-masing sesuai keinginan. Emang kalau gini ini terlihat seperti patah-patah teman-teman, tapi jika di zoom nanti ini akan jadi lebih HD seperti itu. Selanjutnya aku akan memberikan keterangan di sini teks terkait peminatan, fakultas dan juga universitas maupun tahun dengan add item, lalu add label. Oke, ini disesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Lalu setelah itu bisa diberikan garis teman-teman. Selanjutnya aku akan memberikan legenda. Nah ini legenda ini bisa kalian langsung klik sebelah kiri yang ada warna kuning merah hijau itu yang ada teksnya, atau juga pilih di add item lalu add legend, lalu kalian pilih bagian mana yang ingin diberi legendnya. Nah tujuannya seperti ini teman-teman, karena di peta tadi layernya itu ada beberapa ini kan. Nah ini bisa diedit dengan klik kanan lalu item property. Nah di bagian legend item ini kita jangan dicentang auto update nya, tapi kosong ini, jadi kalian bisa atur sendiri yang mau kalian tampilin itu yang mana aja. Untuk itu aku akan tampilin di bagian keterangannya aja. Caranya diklik lalu ada tombol minus di bagian bawah warna merah itu. Nah seperti itu guys. Jadi teman-teman mau nampilin legenda apa aja tinggal disesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Nah, ini kalau saya ada untuk simbol rumah sakit seperti apa, simbol puskesmas seperti apa. Lalu untuk warnanya untuk yang merah sama pink ini keterangannya apa, seperti itu. Lalu nggak lupa juga kalau di peta tematik ini juga ada sumber datanya, kita harus nampilin sumber data. Jadi sumber datanya diberikan dengan cara add item lalu add label, itu disesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Dan juga yang terakhir aku akan menambahkan nama dan NIM. Setelah itu bisa disesuaikan sesuai keinginan teman-teman tampilannya mau seperti apa. Nah jika di zoom akan lebih HD. Udah selesai, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau kita buat peta, yang pertama pastinya ada petanya, lalu juga ada judulnya, jangan lupa teman-teman, arah mata anginnya jangan lupa, lalu juga ada skill barnya, dan juga legendanya itu penting jangan sampai lupa, dan juga sumber data yang kalian gunakan. Nah untuk itu petanya jadi seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Bye bye guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.